Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para kaum muslimin, muslimat, saudara-saudariku, para pendengar, pemirsa, dan para penonton yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini masih kita berada di hari pertama 1 Syawal 1442 atau 2021 Masehi, yang mana kita masih berada dalam Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya kemenangan untuk kita semua, kemenangan untuk kaum muslimin, wabil khusus kemenangan untuk orang-orang yang telah menunaikan ibadah di dalam bulan Ramadan yang baru saja kita lalui, kita lewati, sehingga kita di hari ini masuk pada tanggal 1 Syawal, yaitu merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di dalam bulan Ramadan yang telah kita lalui, pasti kita semua tentunya mengalami beberapa pengalaman di dalam kehidupan kita, terutama pengalaman tentang masalah ibadah yang kita lakukan. Tidak jarang, dan itu sangat memungkinkan, di dalam kita melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan, tentunya kita mengalami berbagai macam masalah, problema, terutama mengenai bagaimana kita menjalankan ibadah di dalam hari-hari bulan Ramadan tersebut. Maksud saya adalah, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan yang penuh kepada hambanya yang dikehendaki untuk menjadi orang yang akan mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga mampu menjalankan seluruh aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan. Mulai dari ibadah puasa itu sendiri, sholat fardu maupun sunnah, tarawih, tadarus, dan segala kebaikan, segala ketaatan, amal ibadah. Apabila menerima atau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan kemampuan, kesabaran, sehingga bagi yang dikehendaki untuk diberikan kekuatan dan kemampuan, tentunya di dalam menjalankannya semua ibadah di dalam bulan Ramadan tersebut akan berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai yang diharapkan, yaitu mengharapkan rahmat, pahala, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, terkadang Allah memberikan sebuah ujian yang sangat berat kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, sehingga di dalam menjalankan aktivitas ibadahnya di bulan Ramadan, baik di saat siang hari maupun di malam harinya, sangatlah lemah,
lemah di dalam menjalankan segala aktivitas ibadah-ibadahnya. Inilah orang yang mendapat ujian yang berat, atau bahkan tidak mendapatkan pertolongan berupa kekuatan, kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita yang telah diberikan kekuatan, kemampuan, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu melalui seluruh hari-hari di bulan Ramadan ini, melalui aktivitas yang dilakukan, yang kita lakukan berupa ibadah-ibadah, aktivitas ibadah, sehingga mampu dengan baik di dalam menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan tersebut. Maka bagi kita, atau orang-orang atau hamba-hamba yang diberi kemampuan dan kekuatan tersebut, maka itulah orang-orang yang sangat beruntung, sangat berbahagia, beruntung bahagia ketika kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah letak kebahagiaannya? Di manakah letak keberuntungannya? Tentunya akan mendapatkan besar pahala Allah akan diberikan kepadanya. Tentunya akan mendapatkan rahmat kasih sayangnya, dan yang pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagi yang Allah menghendaki untuk tidak memberikan bantuan, pertolongan, kekuatan, kemampuan di dalam menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan yang lalu, maka inilah yang semestinya harus kita lakukan adalah kita selalu memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam bulan Ramadan yang akan datang, di dalam bulan Ramadan seterusnya, dengan lantaran doa, selalu berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah oleh Allah berupa kekuatan, kemampuan, kesabaran. Insya Allah, lantaran doa kita, insya Allah di bulan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang berikutnya, insya Allah tidak seperti bulan Ramadan yang sekarang ini. Ketika di bulan Ramadan yang sudah kita lalui, ibadah kita kurang, sholat kita kurang khusyuk, kurang baik, kurang benar, puasa kita tidak sempurna, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang lainnya di dalam Ramadan yang lalu, kalau dilihat, dinilai dari nilainya, bernilai di bawah nilai 7. Itu artinya aktivitas ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan yang lalu masih kurang sempurna, kurang baik. Inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memohon hidayah, petunjuk, bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para penonton yang berbahagia, di dalam video ini kami ingin menguraikan, menyampaikan tentang 3 pesan bulan Ramadan untuk Ramadan yang berikutnya. 3 pesan di dalam bulan Ramadan yang sudah kita lalui adalah: yang pertama, pesan Ramadan yang pertama adalah bahwasanya Ramadan adalah
bulan pelatihan. Pelatihan mental berupa kesabaran, keuletan, kesungguhan, keseriusan, terutama di dalam masalah ibadah, menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ketika kita menjalankan puasa, menjalankan sholat, menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya tanpa dengan latihan, terutama di bulan Ramadan yang sudah lalu, tanpa dengan latihan, maka di bulan Ramadan berikutnya kita akan sama, grafik kita akan sama. Ramadan yang lalu, grafik kita, ibadah kita sangatlah rendah, sangatlah kurang sempurna, sangatlah kurang baik. Maka tanpa latihan di Ramadan yang lalu, maka Ramadan yang akan datang grafik kita akan sama. Dengan latihan mental, kesabaran di dalam berpuasa, karena orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan khususnya banyak sekali ujian, cobaan, pengaruh situasi, pengaruh keadaan, terpengaruh oleh teman, terpengaruh oleh pekerjaan, dan pengaruh-pengaruh yang lainnya, sehingga puasa yang kita lakukan sangatlah buruk, sangatlah tidak sempurna. Oleh karena itu, Ramadan adalah tempat pelatihan mental berupa kesabaran, ketekunan, keuletan, kesungguhan, keseriusan, dan niat yang benar-benar. Lalu kemudian pesan di dalam Ramadan yang kedua adalah apa yang kita lakukan hendaklah tetap dalam posisi semangat. Di dalam Ramadan adalah letak pelatihan untuk selalu bersemangat dan terus bersemangat, bahkan ditambah semangat. Kita di dalam bulan Ramadan dituntut untuk berlatih semangat di dalam menjalankan segala macam ibadah, menjalankan, berbuat segala macam kebaikan, ketaatan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia, berbuat baik kepada manusia. Ramadan adalah latihan untuk bersemangat di dalam segala kebaikan untuk Allah, kepada Allah, maupun kebaikan untuk manusia, kepada manusia. Ketika kita sudah berlatih, bersemangat di dalam bulan Ramadan yang lalu, beribadah dengan semangat berlatih, semangat beribadah, sholat kita tambah, zikir kita perbanyak, puasa kita mantapkan niat dan keikhlasan, dan terus alukan, tidak akan berhenti. Apapun ibadah, apapun kebaikan, ketaatan di bulan Ramadan yang lalu, bila kita berlatih tetap semangat dan terus semangat, maka di bulan Ramadan berikutnya kita akan pun sama bersemangat. Karena di dalam bulan Ramadan yang lalu kita sudah berlatih, bersemangat, apapun ibadah ketaatan kita bersemangat memperbanyak, maka di bulan Ramadan berikutnya kita pun sama, yaitu bersemangat di dalam menjalankan segala ketaatan, ibadah, bentuk kebaikan kepada Allah maupun kepada umat manusia.
Lalu kemudian latihan Ramadan adalah tempat latihan. Yang pertama latihan mental, kemudian kedua latihan semangat, dan ketiga adalah latihan berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, di bulan Ramadan yang lalu kita harus tegakkan jihad, berjuang untuk Allah. Bukan dalam arti jihad berperang dengan menggunakan pedang, menggunakan senjata, tapi yang saya maksud adalah berjuang menegakkan agama Allah, menegakkan syariat Allah, menegakkan, menebarkan, mensyiarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang untuk Allah berupa menegakkan kebenaran, menyampaikan perkara yang hak, menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang menyampaikan kebenaran. Kebenaran melalui ilmu kita, pengalaman kita. Kebenaran melalui akhlakul kalimah terhadap sesama, baik perilaku, perbuatan maupun perkataan, atau bahkan hati kita, dari penyakit hati, dari hasud kepada orang lain, kepada sesama, bersikap sombong kepada sesama, dan sifat-sifat hati yang buruk yang lainnya. Ini adalah perjuangan. Perjuangan menebarkan, menegakkan perdamaian. Di dalam bulan Ramadan ini, pesan yang disampaikan oleh Ramadan adalah menegakkan kedamaian di tengah-tengah umat manusia. Janganlah kita menebarkan permusuhan, menebarkan fitnah di antara kaum, di antara sesama bangsa, menebarkan perpecahan, perselisihan, fitnahan, hasudan di antara sesama beragama. Inilah pesan di dalam Ramadan. Tegakkan kedamaian, tegakkan kemaslahatan, tegakkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Ketika apabila 3 pesan ini kita lakukan di dalam bulan Ramadan yang lalu sebagai latihan mental, kesabaran, keuletan, kesungguhan, latihan semangat di dalam beribadah, melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, juga latihan untuk berjuang menegakkan kedamaian, berjuang menegakkan syariat Allah, menebarkan syiar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ketika pesan ini kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan benar-benar, maka pasti di Ramadan berikutnya akan sama. Dikala sebaliknya, dikala di Ramadan ini latihan kita, atau bahkan kita tidak pernah latihan, tidak melatih diri, melatih mental yang kuat, semangat yang kuat, perjuangan yang hebat, maka di Ramadan berikutnya kita pun akan sama. Dan sebaliknya, apabila di dalam latihan Ramadan yang lalu ketika pesan itu
bisa kita jalankan dengan baik dan sempurna. Mental, latihan mental kita lakukan dengan baik. Semangat beribadah kita jalankan dengan baik. Semangat berjuang di jalan Allah kita kerjakan dengan sangat maksimal. Maka insya Allah di Ramadan berikutnya kita pun akan sama bersemangat seperti halnya ketika kita dalam posisi latihan di Ramadan yang telah lalu. Oleh karena itu, kesimpulan yang saya sampaikan di sini adalah apabila di bulan Ramadan yang telah lalu kita sudah bersemangat di dalam beribadah, sholat semangat, zikir, puasa semangat, maka di bulan Ramadan berikutnya hendaklah kita tetap bersemangat. Di bulan Ramadan yang lalu kita semangat berjuang menegakkan syiar Allah, agama Allah, menegakkan kedamaian, perdamaian di antara umat, di antara bangsa, di antara rakyat. Maka hendaknya di Ramadan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, hendaknya itu tetap dipertahankan. Ketika di Ramadan yang lalu mental kita, kesabaran kita, keuletan kita, keseriusan kita di dalam menjalankan aktivitas apapun yang mengarah kepada kebenaran, mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya itu pun dilakukan di Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan mengenai 3 pesan Ramadan yang lalu untuk Ramadan yang berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya dan kesalahannya serta kekeliruannya. Dan saya sampaikan, saya ucapkan selamat berhari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali kepada kesucian, kefitrahan. Fitrah dalam arti dosa-dosa kita telah diampuni, telah dihapus, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang telah lalu. Dengan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat fitrah kita, maupun zakat ibadah sedekah sunat kita, dan ibadah-ibadah lainnya, insya Allah itu semua berkat rahmat kasih sayang Allah bisa sebagai penebus atas dosa-dosa yang ada pada diri kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.